Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Magic Rukmi Kartika Oktagaluh dari kelas Tebin 5B. Di sini saya akan memaparkan tentang profil bahan ajar yang akan saya rancang. Berikut adalah ulasannya. Judul bahan ajar pada bahan ajar yang akan saya buat berjudul mengulas tuntas teks cerita sejarah. Selanjutnya, keunggulan pada bahan ajar yang saya buat. Poin pertama, mengubah peran guru. Guru lebih bersifat memfasilitasi siswa karena materinya telah tertera dalam modul. Yang kedua, menghemat waktu. Dengan adanya modul ini, guru lebih menghemat waktu karena siswa bisa mempelajari materi terlebih dahulu. Yang ketiga, menarik minat siswa untuk antusias dalam belajar. Dengan disertai ilustrasi gambar dan berbagai komponen menarik lainnya, akan mendorong antusias siswa menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari rasa bosan saat belajar. Poin terakhir, memuat tujuan pembelajaran yang eksplisit atau tidak berbelit yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Tujuan pembelajaran berguna untuk menyinkronkan antara kebutuhan siswa dengan tujuan yang diinginkan oleh guru terkait hasil yang ingin diraih dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, bentuk bahan ajar. Bentuk bahan ajar yang akan saya buat berbentuk cetak, yakni dengan menggunakan modul. Dengan menggunakan bahan ajar berbentuk modul, akan meningkatkan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif karena guru bisa memantau dan mengontrol langsung para siswanya ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan sebuah teks yang menginformasikan dan menceritakan suatu peristiwa atau kejadian di masa lalu yang dilatar belakangi oleh terjadinya peristiwa sejarah. Yang kedua, struktur teks cerita sejarah. Pada poin pertama yaitu orientasi atau pengenalan merupakan bagian pengenalan situasi cerita, pengenalan tokoh, watak, dan yang lain-lain. Yang kedua, urutan peristiwa, berisi masalah yang ditimbulkan maupun perdebatan yang dilakukan oleh para tokoh. Yang ketiga, reorientation. Yang ketiga, resolution, berisikan penjelasan dan penilaian tentang tokoh-tokoh yang telah diceritakan. Poin yang terakhir, reorientation, yang mana berisikan tanggapan penulis terkait peristiwa di dalam cerita. Di dalam reorientation juga terdapat nasib akhir dari tokoh utama. Yang terakhir, ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan pada teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menghubungkan dua peristiwa. Terdiri dari konjungsi temporal yang menghubungkan dua hal sederajat, seperti apabila, bila mana, hingga, ketika, sejak, semenjak, dan setelah.
Yang kedua, konjungsi temporal yang menghubungkan dua buah kalimat sederajat, seperti pada kata setelahnya dan sesudahnya. Yang ketiga, nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, nomina modifikatif, seperti pada kata meja makan, 3 piring, 2 baju, dan lain-lain. Yang kedua, nomina koordinatif atau nomina yang saling menerangkan, seperti pada kata hak dan kewajiban, lahir dan batin, adil dan makmur, dan lain-lain. Yang ketiga, nomina apositif, yaitu nomina yang berkaitan dengan keterangan yang telah ditambahkan. Seperti pada kalimat, kakek pembawa kayu bakar itu, namanya Suparman, pergi berkebun ke taman, dan lain-lain. Yang kedua, verba. Verba terbagi menjadi 3, yaitu verba modifikatif, koordinatif, dan apositif. Selanjutnya, nominalisasi. Nominalisasi merupakan proses pembentukan kata benda dengan menggunakan istilah tertentu. Sering digunakan dalam bahasa yang digunakan untuk menjelaskan isi dari penceritaan ulang, yang mana selalu melibatkan pemberian imbuhan, seperti prefiks atau awalan, imbuhan pe, ke, se. Misalnya, pada kalimat, saya serumah dengan anak pembantu itu. Yang kedua, konfiks, gabungan dari awalan dan akhiran, seperti pada imbuhan per-an, ke-an, dan pe-an. Seperti pada kata kekayaan, pertunjukan, peraturan, dan yang lainnya. Selanjutnya, infiks atau sisipan. Misalnya, R dan L, seperti pada kata yang mengandung. Mohon maaf, seperti pada kalimat yang mengandung kata seruling, telunjuk, dan yang lainnya. Indikator. Indikator, saya menggunakan indikator pada KD 4.3 yang berbunyi mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Indikator yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah yang telah didengar dan dibaca. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun bagian-bagian pokok pada teks cerita sejarah yang telah didengar dan dibaca. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis cerita sejarah dengan teks eksplanasi. Bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan pada pembelajaran teks cerita sejarah yaitu pertama, peserta didik merespon salam dan kemudian berdoa untuk mengawali proses pembelajaran. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran siswa. Yang ketiga, guru mengawali pembelajaran dengan memberikan materi yang disajikan dalam bentuk modul. Selanjutnya, peserta didik membaca materi terkait struktur, ciri kebahasaan, dan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Selanjutnya, peserta didik menyebutkan struktur, ciri kebahasaan, dan nilai-nilai dari teks cerita sejarah yang telah dibaca. Selanjutnya, peserta didik menyusun teks cerita sejarah dengan memperhatikan kaidah-kaidah di dalamnya. Judul bab yang akan saya buat. Pertama, struktur dan ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Yang kedua, identifikasi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Dan yang terakhir,
Menyusun teks cerita sejarah. Rubrik penilaian. Rubrik penilaian yang akan saya gunakan menggunakan 3 aspek. Pertama, keaktifan siswa. Yang kedua, penggunaan materi. Penggunaan bahasa. Yang ketiga, penyajian teks cerita sejarah. Pada poin keaktifan siswa memiliki kriteria yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, penguasaan materi. Yang ketiga, kesesuaian pemahaman. Skornya mendapatkan skor 3 jika memenuhi 3 kriteria, mendapatkan skor 2 jika memenuhi 2 kriteria, dan mendapatkan skor 1 jika memenuhi 1 kriteria. Penggunaan bahasa. Kriterianya yaitu pemilihan kosakata, keefektifan kalimat, dan kesesuaian dengan kaidah. Mendapatkan skor 3 jika memenuhi 3 kriteria, mendapatkan skor 2 jika memenuhi 2 kriteria, dan mendapatkan skor 1 jika memenuhi 1 kriteria. Pada aspek terakhir yaitu penyajian teks cerita sejarah. Memiliki 4 kriteria. Yang pertama, kesesuaian isi teks. Yang kedua, struktur teks disusun dengan lengkap. Yang ketiga, terdapat argumen. Yang keempat, terdapat nilai-nilai yang ada di dalam teks. Skornya yaitu mendapatkan skor 4 jika memenuhi 4 kriteria, mendapatkan skor 3 jika memenuhi 3 kriteria, mendapatkan skor 2 jika memenuhi 2 kriteria, dan mendapatkan skor 1 jika memenuhi 1 kriteria. Terima kasih.